Yang ketiga, yang terakhir. Menunggu dengan setia. Lukas 12 ayat 7 sampai 14. Lukas 12 ayat 7 sampai 14. Aduh. Apa itu katanya? Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada. Terus 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikatnya. Berikut. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat. 10. Setiap yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Terus. Majelis atau kepada pemerintah dan penguasa, jangan kamu khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu? Sebab, apa? 13. Seorang dari guru (14) menunggu dengan penuh pengharapan. Kenapa saudara menunggu Yesus ribut soal warisan? Harapan kita bukan di dunia. Harapan kita bukan kehwe. Harapan kita warisan di surga. Yang tidak rusak, tidak pernah cemar, Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Sekarang kita kembali kepada Yesaya 30. Sekarang kita baca ayat 18. Ini penungguan yang itu suara kentut tadi bukan ya. Yesaya 30 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah. Ulangi, berbahagialah. Termasuk saudara disebut berbahagia. Kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan. Dan Tuhan tidak lihat orang, tidak membedakan orang. Nggak lihat pendeta atau jemaat, laki atau perempuan, sekolah atau tidak. Dia tidak pernah lihat. Siapa menantikan Tuhan? Saya mau tutup dengan satu ayat yang saya sering khotbah 25 tahun yang lalu, mengertinya baru sekarang. 1 Korintus 1, saya khotbah. Ayat 1 dan ayat 2. Dari Paulus. Yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Perhatikan ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu
Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ditahan ya ayatnya, jangan dibuang. Perhatikan oleh saudara, kata orang kudus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang paling kacau yang pernah didatangi oleh Paulus. Sebab di sana ada beberapa dosa. Satu dosa perzinahan. Sampai Paulus bilang, dosa perzinahan ini orang dunia saja tidak ada yang berbuat begini. Tapi kamu melakukan zina. Seperti ini. Yang kedua, perpecahan. Ada golongan Paulus, ada golongan Kefas, ada golongan Apolos, ada golongan Kristus. Yang ketiga, kedagingan. Kekanak-kanakan. Aku tidak bisa kasih makanan yang keras kepadamu. Aku harus kasih makanan susu. Karena kamu masih anak-anak. 3 saja persoalan itu. Aduh, itu gembala bisa pusing. Tapi saya ingin saudara lihat itu kata orang kudus. The saints. Paulus berkata, kamu tuh orang-orang kudus. You are the saints. Kamu tuh orang-orang suci. Saya tanya, bingung saya, ini Tuhan apa artinya? Kan sudah tahu ini jemaat-jemaat brengsek. Kenapa Paulus bilang orang-orang kudus? Saya mau pakai istilah menunggu. Jadi Paulus tuh punya iman. Ini orang Korintus, ini jemaat Korintus. Dia tidak lihat sekarang, matanya lihat nanti. Bukan sekarang, tetapi lihat apa? Ya, sekarang masih banyak salah. Tapi aku mau tunggu. Saya tunggu. Istri-istri kadang-kadang punya suami brengsek. Istri-istri harus punya kasih untuk tetap menunggu. Sampai suami itu berubah. Suami lihat istri, juga nggak berubah-berubah. Adat kakurung kuiga. Tapi bilang, dengan iman kita menunggu. Seperti Paulus. Dia tunggu. Nanti dalam 2 Korintus terakhir, ayat 13 dia berkata, periksa dirimu. Tapi sekarang dalam surat pertama, kamu orang kudus. Dia tunggu. Dia sabar. Dia menunggu. Dalam 2 Korintus dia berkata, aku senang kamu berduka cita. Sebab duka citamu membawa kepada pertobatan. Bukan cuma nangis doang, tapi nangismu membawa kepada pertobatan. Dan ini membawa saya belajar juga menunggu. Kalau lihat anak Pantai Kosta, ya saya suka lewat pakai mobil. Pinggir jalan, ya. Orang Pantai Kosta masih merokok. Ya, saya bilang saya tunggu. Tuhan, saya nunggu. Iklan rokok saja sudah bilang, merokok membunuhmu. Ya Tuhan, jemaat saya lagi memelihara pembunuh. Dibayar tuh pembunuh. Nih buat kau pembunuh. Kalau kolektor sedikit, buat pembunuh mau banyak. Ya Tuhan, tapi saya tunggu. Ada 2 jemaat saya, diberkati luar biasa. Satu, kalau saudara lewat Bandung ada Bukit Asar, itu saya doakan. Saya kasih nama Asar itu. Dia punya pabrik keramik, pabrik marmer, ya. Saya doakan waktu itu. Dia minta juga nama dari saya. Satu lagi, jual beli mesin pesawat. Ya. Dia kalau naik pesawat tuh kayak, aduh,
Pagi di Jakarta, siang di Singapura, malam udah di Tokyo. Sekarang dia lagi, kalau dipanggil sama pangeran Arab, dia mesti datang ke Jeddah. Dia pernah lihat orang dipancung. Tiap doa Jumat aja dipancungin orang tuh, yang dihukum mati. Pancungin. 1 kali tebas, 1 tangan. Kasih lihat sama saya. Dikasih lihat. Jadi saya lihatnya gini. Takut. Dia rekamnya dari sebelah sini, jadi menghadap ke sana. 1 tangan aja. Geletuk. Tiap hari Jumat habis doa. Semua yang jahat-jahat semua dipancungin. Termasuk di dalamnya TKI. Tinju masih TKO, tapi TKI dipancung, saudara. Taurat masih dipegang. Nah, 2 anak rohani saya ini merokok dua-duanya. Merokok, cuman kalau ada saya, dia tuh nggak tahu bahwa Tuhan itu lihat. Saya bilang nggak usah sembunyi kalau merokok aja nggak apa-apa. Sebab kelepasan yang sesungguhnya bukan dipaksa, bukan takut sama pendeta. Kelepasan yang sesungguhnya dari Tuhan, dari dalam. Satu kali mereka ajak saya main golf. Main golf. Waktu saya mau tee off, mau pukul, bau rokok. Saya nengok, dia lagi merokok. Satu yang tinggi lagi merokok. Guru, dia bilang, guru. Dia selalu panggil saya guru. Guru, boleh saya merokok? Boleh, merokoklah. Ya, merokoklah. Nanti lebih cepat ketemu Tuhan. Merokoklah. Sekarang saudara-saudara, lepas. Lepas itu kayak iring-iringan. Satu lepas, yang semuanya 2 lepas. Saya sudah lepas, tidak mau lagi. Ya. Ada yang merokok di ujung pandang. Pendeta lewat. Itu rokok. Memang udah pendek. Dia mau buang, salah. Pendeta udah jauh, masukin di kantong. Bener, ini kejadian bener, masukin di kantong. Om. Kan baunya udah kecium. Jadi si om itu lihat. Jadi ditungguin. Ya bagaimana bro? Ya baik om. Ya tapi udah kelagapan, udah panas di sini. Tapi ini pendeta tahu seni menunggu. Dia tunggu sampai kebakaran. Dan betul rokok itu nangis itu saudara. Dan saya dosa. Ya kenapa? Panas om, panas. Dia buka keluar. Nggak usah pada. Kalau memang belum bisa lepas, sudahlah. Kita tunggu. Ya, saya tunggu. Ada di Jakarta, Om Hanimandai punya jemaat. Nggak bisa buang rokok. Rokok. Haleluya rokok. Begitu kena kanker paru-paru. Dibesuk. Dokter bilang sudah nggak ada harapan, dia pasti meninggal. Dia ngomong begini, ya saya tuai apa yang saya tabur. Om, sekarang saya tuai apa yang saya tabur. Merokok membunuhmu. Pembunuh dikasih uang. Dialah pembunuh bayaran yang tenang sekali. Sebab dia dicari. Di warung-warung di pinggir jalan ada. Pembunuh bayaran. Jakarta saya kalau sudah khotbah 1 jam ada orang gelisah, saya udah tahu dia merokok. Gelisah. Dia pengen rokok. Saya bilang, saudara yang mau merokok, silakan. Dia tenang lagi. Kok bisa tahu dah sama Tuhan itu? Gelisah dia, karena pahit, ketemu mulutnya pahit. Saudara, tunggu. Ya.
Para pelayan perjamuan maju ke depan.